Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Fadlana dari kelas E dengan NPM 190.322.117. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari KTI yang saya buat yang dibentuk dalam format PPT yang berjudul Pengaruh YouTube terhadap Sistem Pembelajaran Mahasiswa di Kalangan Program Studi Manajemen Mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Yang pertama adalah latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang, semakin mudah juga semua orang menggunakan akses internet. YouTube menjadi contoh salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi di zaman ini. Apalagi yang kita ketahui yang terjadi di 2 tahun terakhir adalah fenomena virus COVID-19, sehingga mengharuskan para mahasiswa belajar di rumah masing-masing atau yang kita biasa sebut juga belajar secara online atau daring. Dengan adanya YouTube menjadi lahan pembelajaran tentu tidak hanya berguna untuk para mahasiswa saja, tetapi bagi semua pengguna YouTube, karena video di YouTube bisa ditonton oleh semua penggunanya, maka tidak menjadi ilmu untuk para mahasiswa saja. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tanggapan para mahasiswa dengan pembelajaran melalui YouTube? Yang kedua, bagaimana respon para mahasiswa yang tidak menyukai pembelajaran melalui YouTube? Yang ketiga, bagaimana sikap para mahasiswa yang menjadikan YouTube menjadi sarana media pembelajaran ketika COVID melanda? Tujuan penulis. Mengacu pada identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari karya tulis seperti ini, seperti satu, menjelaskan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan manfaat YouTube kepada para mahasiswa. Ketiga, menjelaskan apa yang didapat dengan menggunakan YouTube dan pembelajaran untuk para mahasiswa. Manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis. Melatih penulis dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Dua, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan pengguna bagi para mahasiswa. Bagi pembaca, yang pertama, memperluas wawasan ilmu tentang pembelajaran melalui YouTube. Yang kedua, membantu cara menggunakan YouTube yang baik dan benar. Yang kedua adalah landasan teori. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Menurut beberapa ahli, pengertian dari belajar yaitu yang pertama menurut Gagne pada tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Yang kedua, ada menurut Trianto, pengertian pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Dari beberapa pengertian di atas, pembelajaran merupakan proses di mana terdapat pelajar dan mengajar. Pengajar bertugas untuk mengajarkan segala sesuai kepada para pelajar. Pembelajaran ini merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan. Lalu ada sistem pembelajaran. Contoh yang pertama, metode pembelajaran konvensional ceramah. Kedua, ada metode pembelajaran tanya jawab, metode pembelajaran demonstrasi, metode pembelajaran diskusi, dan yang terakhir metode pembelajaran karya wisata. Selain metode di atas, sistem pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi seperti pada 2 tahun ke belakang, di mana terjadi pandemi COVID-19. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama pembelajaran lewat online, yang kedua pembelajaran lewat offline, yang ketiga pembelajaran hybrid.
Lalu ada internet sebagai pendukung pembelajaran. Dalam pembelajaran sekarang banyak menggunakan fitur-fitur modern, salah satunya yaitu internet. Penggunaan internet cukup membantu dalam proses belajar. Dengan internet, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan. Selain itu, penggunaan internet juga memudahkan para pelajar di mana mereka dapat menemukan materi-materi pembelajaran dengan mudah di internet. Fitur internet dalam pembelajaran. Yang pertama, video pembelajaran. Yang kedua, tatap muka online. Tiga, materi pembelajaran online. Empat, berkas penelitian. Dan lima, pembelajaran dalam bentuk suara. Apa yang jadi manfaat internet sebagai pembelajaran? Yang pertama, memudahkan pelajar mencari referensi, memudahkan komunikasi dengan guru, mempermudah pemahaman materi belajar, meningkatkan kreativitas anak, memudahkan dalam menyelesaikan tugas. Dampak dari internet dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa menjadi malas belajar, berperilaku plagiat, kecurangan saat ujian, pemalsuan, mengganggu kesehatan mata. Karena kita harus menghadap terus pada gadget yang kita pakai. Pemanfaatan YouTube dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik, pembelajaran lebih fleksibel, terbiasa dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, ada analisis dan pembahasan. Fenomena. Selama pembelajaran sekarang, di mana masih dilakukan secara hybrid akibat COVID-19, beberapa dosen memberikan materi pembelajarannya dari YouTube. Selain mendapatkan materi, terdapat juga ilustrasi atau demonstrasi yang terdapat pada video tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan pemahaman dari mahasiswa dibanding hanya mendapat penjelasan dari dosen secara daring dalam pertemuan tatap muka online. Jadi hybrid itu contohnya, hybrid itu seperti ada yang offline dan ada yang online. Adapun analisis data yang saya lakukan, yang pertama menanyakan berapa umur Anda. Dari survei yang mengisi kuesioner tersebut, rata-rata mereka berumur kurang dari 18 dan berumur 19 tahun. Yang kedua, tahukah kamu apa itu YouTube? 95% dari pengisi kuesioner tersebut mengetahui apa itu YouTube. Berarti cukup banyak juga yang mengetahui apa itu YouTube. Dan hanya 5% saja yang tidak mengetahui apa itu YouTube. Yang ketiga, apakah kamu suka menggunakan aplikasi YouTube? 65% pengisi kuesioner tersebut sering menggunakan YouTube, sedangkan 35% lainnya di fase kadang-kadang menggunakan aplikasi YouTube. Yang keempat, apakah sangat mudah menggunakan aplikasi? Apakah sangat mudah menggunakan aplikasi YouTube? Menurut pengisi kuesioner, 95% sangat mudah dalam penggunaan aplikasi YouTube, dan hanya 5% yang merasakan kesulitan dalam menggunakan YouTube. Yang kelima, apakah kamu tertarik menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran? 70% pengisi kuesioner cukup tertarik, 25% pengisi kuesioner sangat tertarik, dan 5%-nya pengisi kuesioner tidak tertarik. 6. Apa yang kamu tonton ketika menggunakan aplikasi YouTube? Menurut survei yang dilakukan, dengan 80%-nya pengisi kuesioner, yang berarti YouTube menjadi tempat untuk menonton sebuah hiburan, dan masing-masing 10%-nya digunakan untuk media pembelajaran dan menonton sebuah berita. Yang ketujuh, apakah efektif menggunakan YouTube untuk menjadi media pembelajaran? Dan 100% jawaban dari pengisi kuesioner untuk tanggapan mengenai keefektifan media YouTube menjadi media pembelajaran, yang berarti cukup efektif jika digunakan sebagai media pembelajaran. Berapa persen manfaat YouTube sebagai media pembelajaran?
Manfaat YouTube sebagai media pembelajaran cukup efektif di 60% sampai 80%, dengan 55% pengisi kuesioner memilih jawaban tersebut. Yang 9, kelebihan YouTube dibanding aplikasi lainnya sebagai media pembelajaran. Menurut analisis data yang dilakukan, mudah diakses. Itulah yang dipilih oleh para pengisi dengan ditanyakannya kelebihan sebuah YouTube untuk menjadi media pembelajaran. Yang ke-10, kendala penggunaan YouTube untuk pembelajaran. Menurut analisis, banyak yang mengisi yang menjadikan kendala penggunaan YouTube itu adalah terdapatnya iklan. Menurut kajian Islam juga, dalam ajaran Islam, belajar merupakan bagian dari menuntut ilmu. Belajar merupakan tahap di mana kita yang awalnya tidak mengetahui sesuatu menjadi tahu. Dengan belajar, kita akan menjadi tahu tentang beberapa hal, sehingga kita dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Dan katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Atau ayat 114. Menurut hasil dan pembahasan, penulis mendapatkan 20 jawaban dengan umur mereka, yaitu 45% berumur kurang dari 18 tahun, 45% berumur 19 tahun, dan 45% berumur lebih dari 20 tahun. Adapun hasil survei yang diberikan yaitu 1. 95% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui YouTube dan 5% tidak mengetahuinya. 2. Sebanyak 65% responden mengatakan bahwa mereka sering menggunakan aplikasi YouTube dan 35% responden mengatakan bahwa mereka menggunakannya kadang-kadang. Sebanyak 95% responden mengatakan bahwa YouTube dapat digunakan dengan sangat mudah dan 5% responden mengatakan bahwa itu hal yang sulit. Sebanyak 25% responden mengatakan bahwa mereka sangat tertarik dalam pembelajaran menggunakan YouTube. 70% mengatakan tertarik saja, dan 5% tidak tertarik. Sebanyak 80% responden mengatakan bahwa mereka menggunakan YouTube hanya untuk hiburan. 10% responden mengatakan untuk berita, dan 10%-nya lagi untuk pembelajaran. Semua responden setuju bahwa YouTube efektif untuk menjadi media pembelajaran. 7,5% responden mengatakan bahwa YouTube sebagai media hanya bermanfaat sebesar 20% sampai 40%. 25 responden mengatakan bermanfaat sebesar 40% sampai 60%. 55% responden mengatakan bermanfaat sebesar 60% sampai 80%. Dan 15% responden mengatakan bermanfaat sebesar 80% sampai 100%. Yang ke-8, sebanyak 80% responden menyatakan kelebihan YouTube dalam pembelajaran yaitu kemudahan dalam mengaksesnya. Nomor 9, sebanyak 65% responden menyatakan YouTube mudah dipahami dalam pembelajaran. Yang nomor 10, sebanyak 65% responden menyatakan video YouTube dapat ditonton berulang untuk belajar. Yang ke-11, sebanyak 70% responden menyatakan YouTube memiliki banyak referensi belajar. 12, sebanyak 85% responden menyatakan bahwa YouTube memiliki kendala banyak iklan untuk pembelajaran. 13, 5% responden menyatakan YouTube sulit diakses. 14, 4% responden menyatakan YouTube sulit untuk dipahami. 15, 5% menyatakan bahwa YouTube terdapat banyak kendalanya. Kesimpulan, dari yang penulis dapatkan dari hasil survei yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa para mahasiswa cukup senang dengan menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran
karena mereka dapat mengerti dengan mudah apa yang dijelaskan dengan video YouTube pada video YouTube. Selain itu dapat pula digunakan secara fleksibel dan dapat ditonton secara berulang. Mahasiswa yang tidak menyukainya akan tetap belajar dengan YouTube. Namun, dengan bantuan lain yang membuat dia lebih nyaman belajar, supaya materi yang disampaikan dapat dia mengerti dengan baik. 3. Mahasiswa cukup antusias menggunakan YouTube dalam belajar, karena mereka cukup familiar dalam menggunakan YouTube. Selain itu, YouTube memiliki banyak fitur yang cukup untuk membantu dalam pembelajaran. Saran, dari hasil penulisan ini, penulis melihat beberapa kekurangan dari penggunaan YouTube ini. Maka penulis menyarankan, gunakan YouTube sebagai media pembelajaran yang sungguh-sungguh, bukan untuk sarana mencontek. Batasi untuk menggunakan YouTube dalam penggunaan untuk sehari. Batasi untuk menggunakan YouTube dalam sehari untuk menjaga kesehatan mata. Gunakan YouTube dengan bijak untuk mencari konten yang bermanfaat, terutama dalam pembelajaran. Sekian dari saya, Fasya Fadlana. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.